Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih kepada Atomi Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing produk pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Christine Angela, saya seorang ahli gizi dan atomian dari Jakarta. Oke, saya mau minta tolong teman-teman berpartisipasi dalam survei singkat ya. Jadi kalau misalnya kita pernah ke apotek gitu, biasanya di apotek tuh nanyanya apa sih? Nanya manfaat suatu produk kah atau nanya ingredients? Yang nanya fungsi produk misalnya ada obat untuk sakit perut enggak atau ada obat sakit kepala enggak, itu di sini siapa? Atau nanya ada rimpang jahe enggak, atau ada temulawak, atau kunyit gitu ekstrak. Yang banyak nyari fungsi di sini, boleh angkat tangan? Kalau yang nanya ingredients, ke apotek ada? Enggak ada ya, jadi saya mau kita sepakat dulu bahwa memang hari ini judulnya adalah saya akan presentasi produk. Tetapi kita akan satu suara untuk lebih berfokus kepada manfaat dari produk itu, bukan pada komposisinya ya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya saya bahas tentang komposisi, sebenarnya komposisi itu lengkapnya bisa dibaca di website kok ya. Jadi kita akan membahas banyak tentang manfaat produk pada hari ini. Nah, mungkin ya di antara teman-teman semua saat ini ada yang sedang bertarung, berjuang melawan kanker atau mungkin kerabat, keluarga, saudara, orang terdekat kita. Nah, hari ini saya mau membahas tentang kanker, apa sih sebenarnya dan kenapa seseorang itu akhirnya bisa terkena penyakit ini gitu ya. Jadi singkatnya, kanker itu adalah suatu kesalahan coding protein ya pada sel kita yang terjadi itu, dan sel yang berdampak itu juga gagal untuk menghancurkan dirinya sendiri gitu ya. Nah, apa sih gitu, susah banget gitu ya mungkin. Jadi awalnya mula-mula nih sebelum kita berwujud jadi manusia seperti kita terlihat sekarang ya, seperti teman-teman sekarang yang atau seperti saya, itu kita semua disebut sebagai sel. Jadi kita belum jadi apa-apa nih waktu pertemuan antara sel spermatozoa ayah dan sel telur ibu. Ketika kita di dalam rahim ibu kita itu hanya sebutannya adalah sel. Secara biologis kita belum bisa disebut manusia. Kita tuh hanya satu sel aja. Nah, ketika sel ini sehat, mendapatkan makanan nutrisi yang cukup dengan kondisi yang baik untuk bertumbuh dan berkembang, maka sel ini akan bisa menduplikasi dirinya menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8 dan seterusnya. Nah, sel yang terus-menerus berkembang ini akan membentuk jaringan-jaringan, membentuk organ, membentuk suatu sistem organ dan baru akhirnya menjadi organisme. Jadi dari satu sel aja kita akhirnya menjadi manusia yang terdiri dari triliunan sel. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang sel, lah itulah sebenarnya ada diri kita. Hanya aja nggak terlihat ya, jadi sel itu udah saking rapetnya, udah saking rapet sekali susunan selnya, dari sel menjadi jaringan-jaringan, dari jaringan menjadi organ, sekumpulan organ-organ itu membuat suatu sistem dan semua sistem-sistem ya, sistem pernafasan, sistem syaraf, sistem sistem gerak, motorik itu membentuk kita menjadi organisme yang akhirnya disebut manusia. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kesalahan coding protein ya? Jadi ketika misalnya ya, kan waktu kita di janin tadi itu, kita itu kan dari minggu ke minggu itu wujudnya berubah-berubah. Awalnya kita cuman titik kacang doang waktu minggu pertama ya, mungkin di sini ada yang udah pernah menjadi ibu atau menemani keluarganya periksa USG ya. Waktu awal tuh belum ada bentuk tangan, belum ada kaki ya, bahkan kayak alien kecil gitu di dalam perut ibu kita ya. Tapi dengan coding protein ini, maka dia bisa tubuh kita itu bisa menentukan, oh kalau misalnya untuk mata ya, susunan proteinnya itu harus
ini gitu ya. Nah protein itu asam amino ya teman-teman. Jadi sebelum menjadi protein ini wujudnya asam amino ya. Asam amino itu macamnya ada 20 macam asam amino. Nah di sini saya kasih gambaran aja bukan untuk dihafal ya. Jadi untuk gambaran supaya lebih gampang kita pakai do re mi aja ya. Itu lebih familiar mungkin. Kalau tadi asam amino itu 20, kalau do re mi kan hanya 7 ya teman-teman. Benar? Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan hanya 7 nada aja, kita tidak pernah mendengarkan satupun lagu yang sama kan. Semuanya berbeda. Enggak ada kita pernah dengar satu lagu itu dengan lagu yang lain itu sama tuh enggak ada. Pasti hanya dengan 7 nada aja bisa membuat ribuan, triliunan musik ya. Hanya dengan 7 kode, bagaimana dengan 20 kode. Jadi itu sangat luar biasa sekali ya. Misalnya, ini perumpamaan ya teman-teman. Ketika ada sel di tubuh kita yang rusak, maka akan terjadi regenerasi kan. Jadi regenerasi sel ini itu tidak hanya terjadi atau duplikasi sel ini bukan hanya terjadi ketika kita di dalam rahim ibu kita. Tetapi terus menerus proses ini terjadi seumur hidup kita, karena sel-sel di dalam tubuh kita itu memiliki masa dan jangka waktu hidupnya. Misalnya sel darah gitu ya, sel darah merah kita let's say. Oh usia sel darah merah sekitar 100 hari. Nah setelah 100 hari maka dia akan mati dan meregenerasi menciptakan sel darah yang baru berikutnya. Begitupun sel rambut, sel kulit misalnya ya 20 hari, setelah 20 hari dia akan berganti selnya menjadi sel yang baru. Nah pada fase pembentukan sel itu ya misalnya do, re, mi itu untuk sel tulang ya. Misalnya do, sol, do itu untuk kulit. Nah bagaimana kalau misalnya nih do, re, mi tapi mi-nya nggak ada. Bagaimana? Bagaimana kalau harusnya do, re, mi ini dari 20 asam amino yang penting ini. Kalau misalnya dari 20, satu tuh nggak ada. Bisa terbentuk nggak? Bisa? Nggak bisa ya. Tidak bisa terbentuk, jadi gagal coding teman-teman. Ketika gagal coding, sebenarnya tubuh kita juga luar biasa ya. Tuhan tuh udah ciptakan dengan segala sistematika yang luar biasa, sangat spesifik dan keren banget. Ketika gagal coding, sebenarnya tubuh kita itu, sel-selnya itu bisa menghancurkan dirinya sendiri, istilahnya adalah apoptosis. Jadi dia akan bunuh diri dan meng-create ulang yang betul. Oh harusnya do, re, mi, tapi kok do, re, fa. Nggak jadi nih tulang, ini jadinya sendi. Bukan tulang, gagal perbaikan di tulang tersebut. Dia harus menghancurkan do, re, fa dan ngulang nada do, re, mi. Jangan sampai do, re, fa lagi. Ya, bagaimana kalau tidak bisa menghancurkan diri, gagal apoptosis dan terus menerus menghasilkan do, re, fa, do, re, fa, do, re, fa, do, re, fa. Orang di tulang kok tapi munculnya bukan tulang, akhirnya apa? Jadinya tumor. Setelah jadi tumor, nggak bisa berhenti, akhirnya menjadi sebuah keganasan, nah itulah menjadi kanker gitu ya teman-teman. Jalan ceritanya tumor menjadi cancer. Jadi cancer itu apa? Cancer itu adalah kegagalan sel di dalam tubuh kita untuk coding protein dan kegagalan sel tersebut sendiri dalam hal apoptosis ya. Nah sekarang treatment apa sih yang ada selama ini di dunia yang kita tahu untuk menangani cancer? Pertama ada surgery ya, insisi atau operasi gitu ya. Oh dia ada kanker gitu di breast, di payudaranya jadi kita operasi ya gitu. Atau ada kemoterapi atau ada radiasi ya, ada beberapa treatment. Nah tetapi pada tindakan medis teman-teman, semua treatment itu akan ditentukan oleh dokter ya, biasanya itu mana lebih besar, apakah manfaatnya lebih besar atau resikonya yang lebih besar gitu ya. Jadi surgery pun itu memiliki resiko yang enggak kecil, karena namanya pada orang cancer itu bisa dua problemnya ya, bisa asam aminonya yang kurang, bisa jadi juga karena gagal mekanisme untuk menghancurkan sel yang gagal coding itu. Nah, kalau misalnya surgery artinya kan terjadi perlukaan ya teman-teman. Kalau terjadi perlukaan berarti kan banyak kematian sel. Berarti dia harus regenerasi ulang kan?
Nah ketika regenerasi ulang, kalau misalnya nggak ada tetap asam amino yang dia butuhkan, artinya kan salah terus. Semakin parah, semakin parah. Nah makanya dokter pasti biasanya akan menjelaskan resiko ini, ibu kita akan melakukan tindakan ini tapi nanti ada resiko begini gitu ya. Nah terus bagaimana kalau dengan kemoterapi? Nah pada kasus kemoterapi itu sebenarnya tujuan obat itu obat keras sekali teman-teman. Obat kemoterapi itu obat yang luar biasa keras ya. Itu obat yang luar biasa ya kalau bisa dibilang mematikan ya kalau ini. Karena obat kemoterapi itu tujuannya sebenarnya adalah untuk memusnahkan sel kanker. Tujuannya ya menghentikan pertumbuhan sel itu. Tetapi kenyataannya kemoterapi ini tidak selektif. Artinya tidak selektif apa? Artinya dia tidak bisa memilih mana sel yang kanker, mana sel yang sehat. Dia tidak bisa pilih. Dia akan musnahkan seluruhnya. Dia akan menjadi kematian bagi seluruh sel. Ya, jadi dia akan memusnahkan juga yang sel yang kansernya, tapi juga menyebabkan kerusakan dan kematian pada sel yang sehat. Itulah kenapa pada kemoterapi orang umumnya jadi lemes gitu ya. Terus udah gitu akhirnya rambut rontok gitu, problem metabolik. Jadi rata-rata justru dengan terapi dan pengobatan pada kasus kanker itu banyak pejuang yang gugur bukan karena kansernya sendiri, tetapi karena tidak tahan dan tidak kuat terhadap efek samping pada pengobatan gitu ya. Nah ada beberapa opsi pengobatan yang lain yang lebih low risky, lebih rendah resiko. Tetapi umumnya pada pengobatan yang lebih rendah resiko ini itu memerlukan biaya yang lebih besar teman-teman ya. Nah sekarang saya nggak tahu ya, mungkin di antara kita semua di sini saya berharap sekali sharing hari ini bisa menjadi jawaban dari doa ya, karena di Atomi itu ada satu produk nomor 1 ya, ini adalah produk unggulannya Atomi, namanya Hemohim teman-teman. Nah ya silahkan tepuk tangan. Seperti cerita Ibu Ida ya, Hemohim ini benar produk nomor 1 dan dia mengalahkan penjualan ginseng merah bahkan di negaranya ya. Ini begitu luar biasa. Kita harus kenal ya, mungkin di sini ada teman-teman yang baru pertama kali datang ke sini dan tidak tahu apa itu Hemohim. Hemohim ini adalah substrat, dia adalah bentuknya cairan, suplemen. Kalau misalnya kita mau sebut di sini tuh ya mirip tolak A gitu ya. Nah tapi agak lebih kental dan ini bukan standarnya lokal lagi teman-teman. Jadi sertifikasinya itu bukan hanya sekedar BPOM aja ya, tapi juga udah melewati banyak proses dan tahap. Dia memiliki banyak paten dari 22 negara besar ya. Nah, di sini saya mau cerita sedikit tentang story of the Hemohim. Hemohim ini lahir dari pemikiran seorang dokter ya, dokter Cho Jung-ki kalau nggak salah ya, nanti mungkin boleh dikoreksi kalau saya salah. Dokter ini di tahun 1997 dia cerita, dia ini setelah bekerja 11 tahun di rumah sakit khusus kanker, dia melihat sangat banyak sekali pasiennya dia itu yang mengalami kelelahan fisik akibat mendapatkan treatment dan pengobatan kemoterapi gitu ya, dan radiasi. Nah, lalu dia pikir bagaimana jika ada suatu tambahan makanan yang bisa untuk membuat mereka kuat. Jadi sebagai support system pengobatan ya, bukan pengganti pengobatan. Jadi si dokter ini berpikir bagaimana jika ada support system, makanan pendamping untuk menyertai pengobatan dan terapi kemoterapi dan radiasi gitu. Ya, jadi akhirnya dari 1997 itu dia mengumpulkan banyak peneliti yang berdedikasi dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari herba ya. Kalau misalnya kita bilang herba itu berarti akar-akaran gitu ya, akar-akaran. Anggaplah di sini kayak jahe, kunyit, ginseng, temulawak gitu ya yang familiar. Dia kumpulkan 42 herba. Dan dari 42 itu dipilih 3 herba terbaik yang non-toksik. Artinya apa? Sangat aman jika kita konsumsi bertabrakan dengan satu jenis makanan yang lain, dia tidak akan menimbulkan reaksi racun. Jadi non-toksik. Artinya kita nggak perlu takut konsumsi dia setiap hari. Tidak sama halnya seperti kita minum obat. Kita minum Hemohim itu seperti rasa kita, oh kalau begitu kita nggak usah takut. Oh betul.
Kayak misalnya ada nggak yang takut makan tumisan bawang putih setiap hari? Kan nggak ada gitu ya. Nah itulah dia membuat produk ini sedemikian aman ya untuk kita konsumsi. Dan ini itu melewati proses penelitian yang panjang sekali. Selama 8 tahun menghabiskan miliaran won untuk penelitian produk ini. Dan jurnalnya itu banyak sekali. Ya, jadi kalau misalnya mungkin teman-teman ada keraguan itu buat saya wajar karena kan kita jarang mendengar root atau akar nama Japonica atau Angelica gigas itu kan nggak familiar di telinga kita. Tetapi udah ada bagiannya teman-teman yang bisa membuat kita yakin bahwa produk ini itu memang aman untuk kita konsumsi setiap hari. Ya, itu ada KRI dan penelitian ini. Itu sudah mendapatkan paten di 22 negara. Paten ini apa sih? Paten ini itu nggak gampang untuk mendapatkan paten. Jadi kalau misalnya saya meneliti ya, kalau bidang saya medis, saya pernah meneliti tentang suatu penelitian untuk kelulusan saya. Nah, untuk mengklaim bahwa produk ini berdampak terhadap penyakit A gitu. Kita itu nggak bisa hanya dengan satu proses penelitian aja, karena itu masih ngambang. Kita akan bilang, oh ada faktor X, ada faktor Y yang mungkin bukan literally karena produk ini. Bisa jadi karena lingkungannya juga membuat dia stres, bisa jadi karena dia jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan aja udah berbeda gitu. Tetapi khusus untuk hemohim ini diteliti selama 8 tahun dan mendapat paten. Patennya dia tahu apa sih? Patennya dia ini ya tanamannya dari 42 itu ada 3 tanaman ini. Ya, Angelica gigas, Japonica ini nanti boleh dibaca ya di website. Nah, apa sih patennya hemohim? Patennya hemohim itu dia mengklaim produk ini dan sudah diakui kebenarannya bahwa ya betul bahwa produk ini yang dia klaim bisa untuk meningkatkan hemoglobin, bisa untuk mengefektifkan hematopoiesis, bisa untuk immunity dan modulation. Itu sudah diakui kebenarannya, yes itu memang betul, kenyataannya benar dan bisa diterima di 22 negara besar. Ya, jadi apa sih hemoglobin? Hemoglobin itu adalah sel darah merah teman-teman. Sel darah merah kita itu berfungsi untuk gandeng oksigen dan zat gizi nganterin ke seluruh tubuh. Misalnya, otak butuhnya omega 3. Oke, omega 3 nanti diantar ke situ. Nah, misalnya jantung, perlunya apa? Nanti dia nganterin makanan ke jantung. Itu fungsinya dari si hemoglobin ya, darah merah. Lalu hematopoiesis itu apa sih? Hematopoiesis itu adalah pembentukan sel darah merah, sel darah putih dan trombosit di dalam sumsum tulang. Teman-teman, jadi dia membuat tubuh kita ini memproduksinya secara alami dan efektivitasnya meningkat gitu ya. Nah, terus modulation. Jadi atomi ini luar biasa ya, dapat paten modulation itu nggak gampang teman-teman. Jadi kalau kita mau dapat hak untuk mengklaim bahwa produk ini itu immunobooster itu gampang. Tapi kalau immunomodulation itu susah. Kenapa? Karena immunomodulation tidak sama sekali dengan immunobooster. Kalau immunobooster itu dia akan meningkatkan imun, ya hanya meningkatkan saja. Tapi kalau misalnya modulation artinya adalah membuatnya menjadi seimbang, balance. Misalnya, ternyata dia terlalu hipersensitivitas terhadap suatu jenis alergen. Akhirnya sistem imunnya terlalu bereaksi terhadap suatu alergen jadi alergi, bentol-bentol. Justru hemohim akan supres. Jadi kalau di sini ada yang pernah sinus, ya mungkin ada yang pernah mengalami pakai pengobatan ini belum berhasil, itu belum berhasil. Tapi kok saya minum hemohim tiba-tiba nggak berasa meler-meler lagi gitu ya. Karena dia ini bersifat sebagai immunomodulation. Jadi yang terlalu berlebihan imunnya dia supres, bukannya terus dia jadi naik-naikin semua enggak. Terus immunity, nah hari ini yang akan saya bahas itu adalah terutama tentang immunity ya teman-teman. Hemohim ini klaimnya sudah diakui tentang dia bisa meningkatkan imunitas. Apa sih kekebalan tubuh itu? Tadi kita punya miliaran sel ya, betul teman-teman? Yang jagain siapa? Yang jagain sel kita? Obat?
Bukan? Yang menjaga sel-sel kita yang miliaran itu adalah imun sistem. Ya, jadi imun sistem ini adalah suatu kemampuan tubuh untuk melawan virus, bakteri, kuman, apapun yang membahayakan bagi sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, gini ya, kalau ini kan nggak ada gambaran, bingung. Nih, gini ya, perumpamaannya di dalam tubuh kita itu ada 2 jenis imun sistem. Ya, ada yang disebut dengan innate immune system dan ada yang disebut dengan adaptive immune system. Ya, hemohim ini berdampak di keseluruhan imun sistem. Ya, yang pertama adalah innate immune system. Innate immune system itu kalau bahasa Indonesianya adalah imun sistem kekebalan bawaan. Yang kita sudah bawa dari mula-mula kita lahir itu kita udah punya. Itu udah kita dipersenjatai dengan imun sistem bawaan. Semua kita ada. Ya, itu macam-macamnya apa aja? Ada neutrofil, basofil, ya, terus ada mast cell, ada makrofag, terus ada juga natural killer cell di situ. Nah, natural killer cell ini istimewa teman-teman. Dan hemohim bekerja untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi kerja dari natural killer cell. Dari semua innate immune system ini, hanya natural killer cell yang bisa menghancurkan sel yang gagal apoptosis. Artinya hanya dia yang bisa berperang melawan sel kanker, ya. Bukan apapun juga, hanya natural killer cell. Oke. Kenapa sih di sini saya gambarin elite force? Karena natural killer cell ini begitu istimewa dan dia seperti pasukan khusus. Ibarat tentara, dia itu berpangkatnya udah tinggi sekali bintangnya, levelnya tuh udah the highest. Kalau misalnya kita mau samain dengan Atomy, berarti dia Mr. Park Han-gilnya. Yang paling semangat, yang paling koar-koar, nah itu si leadernya itu ya. Si elite force ini innate immune system, itu dia itu gak kenal ampun, dia bertindak sangat cepat tanpa keraguan. Dia ngelihat ada yang kelitik-kelitik sel aja, kayak si selnya kayak antara ketawa sama nangis gitu, langsung ditembak itu sel yang kelitik-kelitik dia. Ya, udah nggak pakai ampun, pokoknya ngelihat sel kita diganggu sedikit aja dia akan langsung tembak dor, mampus itu udah, langsung selesai, tamat, game over. Ya, udah nggak kayak halnya kayak imun yang lain. Kalau yang lain ngelihat dulu, keker dulu, itu si topi merah virus apa bakteri ya? Kita bunuh apa jangan ya? Itu lain ya. Jadi kalau innate immune system, mereka itu bertindak langsung cepat dan kurun waktunya itu 0 sampai 4 jam itu udah langsung beres tuh masalah ya. Gitu. Jadi tepuk tangan untuk kita semua karena diperlengkapi itu sama yang Maha Kuasa ya. Kemudian dari innate immune system ya akan diberi sinyal, akan dikasih komando kepada dendritic cell dan sitokin untuk menghasilkan sejumlah tentara yang disebut dengan B limfosit dan T limfosit. Itu adalah adaptive immune system. Jadi misalnya kita habis vaksinasi atau anak-anak kecil kalau misalnya 0 sampai 5 tahun kena bersin temennya hacu gitu ya. Masuk tuh ya. Nah, itu nanti baru terbentuk sejumlah tentara yang rame-rame, yang mainnya keroyokan yang lebih banyak, yang jumlahnya juga miliaran diciptakannya. Direkrut dulu. Yang rekrut adalah elite force, ya. Jadi elite force akan memerintahkan buat sejumlah pasukan yang kalau ketemu topi merah, tangan puntung sebelah kanan, kakinya pincang-pincang, itu berarti virus COVID. Pokoknya bikin pasukan, lu perintahin semua, kasih tahu mereka yang begitu ciri-cirinya itu berarti COVID. Suruh yang pasukan itu tempur, setiap kali ketemu nanti besok-besok langsung bunuh ya. Jangan cuma saya sendiri nih yang bunuh. Besok-besok kalau ketemu lagi yang COVID itu langsung ikut tembak-tembak ya. Jangan ragu-ragu ngeliat-ngeliat dulu itu COVID apa flu atau batuk. Nanti besok-besok mereka akan tembak dor. Tapi itu butuh waktu teman-teman. Yang adaptif itu nggak bisa langsung. Butuh 4 hari sampai 2 minggu prosesnya. Jadi kalau misalnya anak-anak kita sakit, oh dia masih demam hari ke-7, ya udah nggak apa-apa, itu masih proses. Jadi nggak perlu takut ketika kita kena sakit ya. Sakit itu bukan akhir dari segalanya. Justru kita harus bersyukur ketika kita kena sakit. Artinya itu lagi terjadi perkenalan baru, terus tonjok-tonjokan latihan tinju antara tentara kita dan kuman-kuman gitu. Asal kita menang aja melawan si kuman-kuman itu ya. Jangan lupa minum hemohim. Karena kan udah tahu ya. Bisa mengaktifasi. Nah,
perbedaan obat dengan hemohim ya. Jadi kalau pada pengobatan itu teman-teman, itu ketika kita sembuh, dokter akan menyarankan kita untuk menurunkan jumlah dosis obat atau menghentikan obat itu sama sekali ya. Karena pada obat itu ada efek samping. Jadi lain halnya dengan food supplement atau nutrition correction. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa hemohim ini itu adalah statusnya dia ini adalah food supplement. Jadi dia ini tuh terindikasinya itu sebagai nutrition correction lah, ibaratnya dia suplementasi, bukan obat ya. Jadi kalau misalnya si obat itu harus berhenti, lain halnya dengan hemohim. Hemohim itu kita bisa konsumsi setiap hari. Bahkan dia sudah mendapatkan award choice. Jadi itu sudah dinyatakan, oh ya benar, ini benar-benar aman kok kalau misalnya kamu konsumsi setiap hari gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi ini untuk siapa sih yang perlu perlindungan untuk miliaran sel? Siapa? Saya? Semua? Iya, semua orang ya, bukan hanya pada kasus mereka yang sedang menjalani treatment atau pengobatan cancer, tetapi semua kita membutuhkannya gitu ya. Terutama khususnya ya, pelajar, ibu rumah tangga, atlet yang kegiatannya banyak menggunakan energi membuat dia kelelahan, itu sangat memerlukan. Kemudian elderly, orang tua kita yang sudah lanjut usianya ya, banyak fungsi-fungsi organnya yang sudah mengalami penurunan function, hemohim itu bisa menjadi suplemen tambahan yang meningkatkan imunitas dan energi dia gitu ya. Nah, meskipun sangat bagus, ini perlu notes banget ya teman-teman. Meskipun sangat bagus, hemohim itu bukan obat dewa teman-teman. Ya, sel kita juga membutuhkan banyak sekali makanan lain. Sel kita itu sejatinya perlu hampir semua jenis zat dan nutrisi gizi yang lainnya. Makanya kita juga perlu konsumsi beraneka ragam makanan ya, warna-warni dan lain sebagainya selain hemohim ya. Terus makanan utamanya tentara tubuh kita tuh harus tahu makanannya apa. Tentara tubuh kita itu konsumsi utamanya adalah protein dan vitamin C. Jadi kalau di sini yang ada lagi sakit, makan bubur putih doang. Mulai sekarang buburnya tambahin telur ya, karena kan telur protein. Tambahin ikan, tambahin ayam gitu ya. Jangan hanya bubur putih tok, karena bubur itu karbohidrat bukan protein. Sedangkan ketika lagi aju tinju untuk lebih cepat, tentara kita itu kan harus dikasih ransum ya. Kalau tentara nggak dikasih ransum juga kan kalah bertempur dia. Jadi kita harus perlengkapi dia dengan protein, vitamin C. Nah tadi kan protein udah jelas ya, misalnya lu lagi nggak nafsu makan. Spirulina itu sudah mengandung 18 jenis asam amino. Jadi kalau tadi asam amino itu ada 20, si spirulina ini sudah ada 18. Makanya dia disebut juga sebagai superfood. Ya silakan tepuk tangan. Ya jadi superfood. Kenapa superfood? Karena di dalam satu jenis makanan umumnya itu tidak banyak zat gizinya, hanya satu macam. Makanya kalau dalam pedoman gizi kita dianjurkan untuk konsumsi beraneka ragam supaya semua zat gizi itu bisa kita terima gitu. Nah kalau di dalam spirulina atau superfood yang dinamakan superfood itu hampir semua zat gizi itu udah lengkap di dalamnya dengan nilai kalori yang sangat rendah. Jadi kita konsumsi dia pun untuk bertahan hidup, itu dia mampu untuk membuat kita bertahan hidup tanpa makanan lainnya. Itulah superfood gitu ya teman-teman. Jadi yang mau diet silakan, ada spirulina. Nah terus di Atomy juga selain hemohim ada vitamin C dan B kompleks. Nah B kompleks ini penting dalam pembentukan DNA. Jadi kalau misalnya kayak asam folat gitu ya, kita nggak boleh mengesampingkan zat gizi yang lain dan hanya mengedepankan yang lain gitu. Tetapi kita harus kalau bisa mengkonsumsinya secara balance gitu ya, yang cukup. Selain itu namanya tentara itu perlu latihan wajib militer. Jadi nggak menyelesaikan masalah dan bukan menjadi solusi ketika kita kurung anak kita, kamu udah jangan sekolah lagi. Mulai sekarang kamu di rumah, di dalam ruangan steril, nggak usah ketemu siapa-siapa lagi supaya nggak kena batuk, nggak kena pilek. Itu bukan solusi ya. Solusinya adalah memperkuat, mempersenjatai tentara di dalam tubuhnya. Nanti boleh diputarkan ada video tentang bagaimana
natural killer cell untuk menghancurkan sel kanker. Yang pink itu natural killer cell. Dia menghampiri sel yang sakit ya, yang gagal apoptosis. Dia nggak berhasil untuk apoptosis. Akhirnya begitu dimakan dia baru bisa apoptosis gitu ya, begitu diserang. Oke, sekian presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Atomi Indonesia, ayo, ayo.